Perkenalkan, kami dari kelompok 4 KPE ingin mempresentasikan tentang deskripsi konsep, tabel, dan atau gambar. Berikut adalah anggota kelompok kami. Halo, nama aku Alvin Niko Jumian dengan NEP 130220048. Kami jelaskan konsep pertama, variable intervening atau juga basis adaptability. Definisinya, variable intervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen pada penelitian sehingga menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diukur. Deskripsi, menurut Salvitri et al. Tahun 2020, pengukuran business adaptability adalah change creation, customer focus, dan organizational learning. Change creation berkaitan dengan proses adaptasi perusahaan dalam penciptaan perubahan yang dilakukan dalam proses kemampuan beradaptasi dalam bisnis. Customer focus berkaitan dengan proses adaptasi perusahaan menentukan target pelanggan yang dapat dibuat untuk menciptakan nilai unggul secara terus-menerus. Organizational learning merupakan proses adaptasi perusahaan dalam melakukan pembelajaran sistem pengelolaan bisnis. Pengelolaan manajemen organisasi dapat bersama dengan yang lain. Selanjutnya gambar ini diambil dari Badan Pusat Statistik yang sudah diolah. Jadi pada gambar ini dijelaskan tentang jumlah dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja Indonesia tahun 1996 sampai 2015. Berdasarkan gambar 4, perkembangan penyerapan tenaga kerja Indonesia tahun 1986 hingga 2015 memiliki tren yang positif atau cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 1996 ada sebesar 65,3 juta orang dan meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 114,82 juta orang pada tahun 2015. Rata-rata jumlah tenaga kerja yang terserap setiap tahunnya selama periode 1996 sampai 2015 ada sekitar 90,15 juta orang. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja selama periode 1986 hingga 2015 cukup berfluktuasi dengan rata sebesar 1,9%. Berbeda dengan dua indikator makroekonomi lainnya, krisis ekonomi pada tahun 1997 1998 dan krisis global pada tahun 2008 tidak berdampak langsung pada menurunnya penyerapan tenaga kerja, melainkan berdampak pada penurunan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Meskipun jumlah tenaga kerja yang terserap meningkat dari tahun ke tahun, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak tahun 2012 sampai 2015. Nama saya Daniel Irfansyah dari NRP 1302-20010. Jadi kalimat definisi saya adalah suku bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Deskripsinya, menurut Nopirin tahun 2000, suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Ada beberapa macam suku bunga, yaitu suku bunga tetap, suku bunga mengambang, suku bunga flat, suku bunga efektif, dan suku bunga anuitas. Suku bunga bank ini sangat sensitif pergerakannya terhadap inflasi. Kemudian ini merupakan gambar grafik saya dan deskripsinya adalah pada tahun 2020 penurunan harga komoditas 10 bahan pokok terbesar terjadi pada bulan April mengalami penurunan sebesar 11,76%. Kemudian harga komoditas tersebut sempat mengalami penurunan lagi sebelum terjadinya kenaikan yang signifikan. Penurunan kedua terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 3,64%. Pada bulan November, harga komoditas tersebut mengalami kenaikan yang tertinggi dalam tahun 2020 yaitu sebesar 10,14%. Selanjutnya konsep budaya organisasi. Definisinya yaitu budaya organisasi merupakan aspek penting yang menjadi bagian dari perilaku organisasi dan diidentifikasikan sebagai konsep yang bermanfaat untuk memahami bagaimana organisasi bekerja. Deskripsinya, budaya organisasi diasumsikan sebagai sebuah keyakinan, nilai dan asumsi yang disepakati oleh anggota organisasi. Nilai ini dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi yang selanjutnya memberikan kontribusi pada efektivitas organisasi. Pemikiran terkait dengan nilai asumsi dan makna yang tercipta dalam organisasi diyakini sebagai sebuah budaya.
Selanjutnya terdapat tabel effect size for a path coefficient, di mana hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa estimasi hubungan antara empowering leadership dengan kinerja sebesar 0,307, di mana hal ini tergolong dalam kategori sedang. Di sisi lain, effect size dari empowering leadership dengan komitmen ke organisasi sebesar 0,092 dan effect size antar komitmen organisasi dan kinerja sebesar 0,126 sehingga tergolong dalam kategori lemah. Selanjutnya, efek size dari budaya organisasi dengan komitmen organisasi sebesar 0,565 dan efek size budaya organisasi dengan kinerja sebesar 0,456 sehingga masuk dalam kategori gold. Perkenalkan, nama saya Michelle Angela, NRP 130220024. Konsep yang pertama, pendapatan. Definisi menurut Sohib, pendapatan merupakan aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Deskripsi. Bagi perusahaan, pendapatan yang diperoleh antar operasi pokok akan menambah nilai aset perusahaan yang pada dasarnya juga akan menambah modal perusahaan. Sedangkan untuk kepentingan akuntansi, penambahan modal sebagai akibat penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain yang dicatat sendiri dengan akun pendapatan. Selanjutnya, deskripsi gambar. Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa hasil persentase validasi oleh ahli materi menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan skor dari validasi pertama dan validasi kedua. Pada tahap validasi pertama diperoleh skor 36 dengan persentase 45% dengan kategori baik. Pada validasi tersebut terdapat beberapa saran dari validator yang diperbaiki oleh penulis. Setelah diperbaiki, pada validasi kedua terjadi peningkatan skor menjadi 68 dengan persentase sebesar 85% kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa media video materi sistem predasi Insectivora layak untuk diuji cobakan tanpa revisi. Selanjutnya, deskripsi tabel. Dari tabel di atas dapat diketahui permintaan handphone pada berbagai tingkat harga. Permintaan harga handphone Rp1 juta sebanyak 500 buah, permintaan harga handphone Rp900.000 sebanyak 600 buah, permintaan harga handphone Rp800.000 sebanyak 700 buah, permintaan harga handphone Rp700.000 sebanyak 800 buah, dan permintaan harga handphone Rp600.000 sebanyak 900 buah. Perkenalkan, nama saya Stefania Abel Santoso dengan NRP 130220312. Untuk konsepnya, saya adalah pengambilan keputusan. Lalu definisinya adalah konsep yang lebih luas daripada pemerintah dan juga mencakup peran dimainkan oleh sektor masyarakat dan sektor swasta dalam mengelola dan merencanakan negara, wilayah, dan kota. Untuk deskripsinya, menurut Kotima tahun 2016, konsep collaborative governance didefinisikan sebagai model kerjasama yang melibatkan aktor-aktor non-state dalam proses pengambilan putusan kolektif dalam konteks pembuatan ataupun pelaksanaan kebijakan publik. Sementara Bingham dan O'Leary menjelaskan ada dua dimensi kolaboratif dalam hubungan dan kerjasama pemerintahan, yaitu yang pertama bersifat intermiten atau sementara, dan yang kedua bersifat permanen dan dapat mengambil bentuk koordinasi formal, kemitraan, koalisi, ataupun jaringan sosial. Lalu untuk gambar kedua menunjukkan permasalahan kemiskinan yang masih dihadapi dalam pembangunan ekonomi dan manusia di Kalimantan Barat. Gambar mengenai tingkat kemiskinan yang berlaku di Provinsi Kalimantan Barat memperlihatkan tendensi yang paralel dengan perkembangan tingkat kemiskinan masyarakat secara nasional. Data ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan tertinggi terdapat pada periode tahun 2016 yaitu 17,75% untuk tingkat nasional dan 15,24% untuk Provinsi Kalimantan Barat. Tingkat kemiskinan terendah terdapat pada tahun 2012 yaitu 11,696 untuk tingkat nasional dan 8,17 untuk Provinsi Kalimantan Barat. Lalu yang ketiga ada tabel statistik deskriptif. Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah objek pengamatan atau N di dalam penelitian ini sejumlah 35 perusahaan asuransi jiwa dan umum yang tercatat di BEI selama tahun 2015 sampai 2019. SMR mempunyai nilai paling rendah sejumlah 0,41 dan nilai paling tinggi sebesar 5,78 serta secara menyeluruh variabel RBC memiliki nilai rata-rata 1,6594 serta standar deviasi 1,19437. RBC mempunyai nilai paling rendah sebesar 0,00 serta paling deviasi 1,02393 untuk mempunyai angka paling rendah sejumlah 11,59 dan nilai paling tinggi sebesar 13,42 serta secara menyeluruh
variabel UK mempunyai nilai rata-rata 12,1414 serta standar deviasi yaitu 0,45718. INF mempunyai angka paling rendah sebesar 0,03 serta nilai paling tinggi sebesar 0,06 serta secara menyeluruh variabel INF mempunyai angka rata-rata sejumlah 0,0377 beserta standar deviasi sejumlah 0,01031. NT mempunyai angka paling rendah sejumlah 13.473 dan nilai paling tinggi sebesar 14.390 serta secara menyeluruh variabel NT memiliki nilai rata-rata 13,757,54 dan standar deviasi 301,126. Kemudian FD mempunyai nilai paling rendah sejumlah 0,37 serta nilai paling tinggi sejumlah 1,49 serta secara menyeluruh variabel FD memiliki nilai rata-rata 3,3797 serta standar deviasi 3,39646. Sekian dan terima kasih.